أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيد أهل الدارين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد الفاتحة بأن الله يقول السلامة والصحة والعافية والشفاء من كل داء لنا ولأخينا Bapak Haji Muhammad Erwin بأن الله يعطيه صحة وعافية وسلامة وشفاء من كل داء إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain. Halaman 24. Inna hadha alladhi sara ilayhi qawlun bakhil, bahwasanya inilah yang kembali kepadanya kepada usia anak itu balik. Qawlun itu pergolakan, bakhilun yang suka membanggakan. Jadi anak kita itu kalau udah usia balik itu sudah mulai ingin menampakkan jati dirinya, kualitas dia sebagai pemuda itu mulai usia balik udah kelihatan. Itu normal apa? Cuman kita ini suka kaget ya, suka kaget. Begini kan, padahal memang semua anak juga begitu. Kalau udah mulai balik, ya ada kecenderungan itu anak ingin ya memperlihatkan kepada kita siapa dia sebetulnya. Itu biasanya memang apa-apa. Walahu bihi sya'nun, dan bagi anak kita yang sudah balik itu fihi, padanya pada usia balik, sya'nun, ada hal ikhwal yang lain. Jadi kalau anak kita udah balik, mulai gitu dia harus wajib mengerjakan sholat, dia wajib berpuasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lain sudah mulai mengikat dirinya sebab dia sudah balik. Udah ada taklif kalau bahasa fikihnya, atau dia anak kita udah mulai mukallaf. Mukallaf itu akil balik. Itu tugas-tugas dia sebagai muslim udah wajib dia kerjakan. Dan kita ini orang tua harus opek sama anak-anak kita, harus peduli sama anak kita. Bang,
yang tadinya belum wajib sudah menjadi wajib buat anak kita, manakala dia sudah balik. Jadi orang tuanya juga harus ikut minimal ya mengawasi. Wahwa dan yaitu hal ikhwal anak kita nih kalau udah balik. Wa in kana qad balagha, biarpun sungguh anak kita itu sungguh sudah balik. Wasara mukallafan, dan anak kita sudah jadi anak yang mukallaf, udah dapat tugas kewajiban dari Allah. Wa mukhataban bi amrillahi, dan anak kita sudah dikhitab dengan perintah Allah. Begitu Allah firmankan aqimus shalah, anak kita masuk di situ, dirikan oleh mushola. Nah, anak kita karena dia sudah balik, udah kena di situ, dikhitab. Ya ibadah yang lain termasuk puasa, termasuk haji, itu udah benar. Udah balik. Jadi kalau orang bilang ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujju, wahai manusia, bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan kepadamu haji, maka berhajilah. Itu anak kita pasti udah balik, masuk di perintah haji, masuk balik, udah kena khitab. Bahwa maka dia itu anak kita, dia sudah mukallaf, dia sudah dapat khitab dari Allah. Muhtajun, masih butuh, perlu ma'adhalika, kepada yang demikian itu, ila ziyadatil hassi min huma, kepada menambah dorongan dari kedua orang tuanya, gitu jemaah. Jadi biarpun anak kita udah balik, anak kita udah mukallaf, orang tua itu tetap harus cari tahu anak saya udah sholat apa belum. Minimal kita tanya udah sholat apa belum. Itu perlu kita dari orang tua. Jangan nanti begitu anak kita, menurut kita udah balik, kita melepas tangan, nggak bisa begitu. Terus saya, kalau dia alfa ibadah, kalau dia trader ibadah. Kita harus jangan segan-segan ngingetin. Itu jangan. Kan anak begitu dia balik tadi, apa itu? Apa yang ada di dalam dirinya itu dia mau keluarin untuk menampakkan bahwa dia itu sebetulnya siapa. Nah di saat itu anak-anak kita perlu sekali bimbingan, nasihat dari kedua orang tua. Harus cari tahu kalau anak kita nanti teledor, alfa, dan seterusnya. Wat tazkiri, dan mengingatkan orang tuanya wajib mengingetin ibu dan bapaknya. Udah sholat belum? Udah sholat belum? Nanya aja. Orang kita mau orang tua ya, kalau urusan sholat, lah anak kita berumur 7 tahun aja harus sudah diperintah sholat. Kalau anak kita 10 tahun belum sholat juga, orang tuanya boleh memukul, asal pukulan itu berdiri. Muru auladakum bis-shalah disab'in, perintahkan anakmu mengerjakan sholat manakala dia usia 7 tahun. Wadribuhum li'ashrin, pukul anakmu itu kalau usia 10 tahun belum mau sholat juga, pukul. Tapi pukulannya darban ghairu mubarrih, pukul
pukulan yang tidak boleh melukai isi anak kita. Apalagi ini sudah balik, sudah dapat kewajiban dari Allah, kita harus lebih ekstra lagi, bilangin, ngingetin, tazkir. Jadi kalau yang berbalik itu perintahnya tidak mengingatkan. Ya, mengingatkan. Kalau dia diperingatkan udah cukup, ya nggak usah harus nyuruh. Kalau kita peringatin belum juga, ya mau kata mau. Kita harus ngingetin juga dan nyuruh juga. Itu biarpun sudah balik. Justru di usia baru balik ini, anak itu memang apa ya? Suasana psikis kejiwaannya itu dia pengen tampil, dia pengen memperlihatkan jati dirinya kepada orang. Kita tetap usia balik kasih tahu, ingetin, habis belum juga ingetin lagi, terus saya nggak boleh berhenti. Wa ta'rifi bima dzukira, dan memberi pengenalan kepada anak itu bima dzukira, dengan apa yang kita sebutkan di hal ikhwal tempoh hari. Dikasih pengenalan, ini ibadah sholat, enteng kamu nggak boleh tinggalin. Ini puasa Ramadan kamu harus kerjain dan kagak boleh tinggalin. Diperkenalkan, ini yang haram nggak boleh dilakukan. Ini perintah Allah yang wajib harus dilakukan. Jadi tak diperkenalkan kepada itu. Ya, yang memperkenalkan itu orang tuanya. Siapa? Kalau bukan orang tuanya. Kan kalau guru ketemunya di mana doang? Sekolah doang. Ya kalau guru ketemuannya di sekolah doang. Ya kalau yang nyantren enak, kalau yang nyantren di pesantren, ke bawah lingkungan kan gitu, lebih enak kalau di pesantren. Orang tuanya sibuk, ya sesibuk-sibuknya tetap dia harus ingetin anak. Jangan nanti dengan alasan sibuk seolah-olah mereka itu lepas tanggung jawab, itu repot urusan. Nanti digunakan. Orang kalau menurut hadis itu, kalau ada anak kita sampai tidak bisa baca Quran, orang tuanya pasti dimintakan pertanggungjawab oleh Allah. Quran, khusus Quran. Apalagi setelah sholat. Jadi kita nggak ingetin, tegur kalau udah waktunya sholat. Itu sebatas dia ada sama kita. Ya kalau dia lagi di mana-mana kita nggak ikut umpamanya, ya minimal kita udah pesen, kamu ini ibadah sholat, dimanapun kamu berada harus dilakukan. Resikonya kalau nggak dilakukan akan begini-begini sampai. Wa bima fi maknahu, dan dengan barang yang ada di maknanya minal umuri, daripada persoalan-persoalan allati qad tuwjihat alaihi, yang sungguh persoalan itu sungguh telah diajukan di atasnya, di atas anak kita yang sudah balik. Apa perkara-perkara yang diajukan kepada anak kita kalau sudah balik itu? Min nujubil fawaibi,
dari wajib mengerjakan segala yang fardu-fardu. Anak kita bilangin dan kita kasih tahu bahwa ini pekerjaan fardu. Kalau fardu nggak ada toleran untuk ditinggal. Apa umpamanya? Minas sholawati, daripada ibadah sholat. Jangan nanti kita nih mentang-mentang anak kita penghasilannya udah tinggi, bisa ngasih uang setiap Sabtu itu, lalu kita malas bilangin, gak enak bilangin, mau nggak boleh. Pokoknya anak kita udah kerja nih, punya penghasilan lumayan, ya kan mungkin orang tuanya diberikan setiap Sabtu, itu tetap kita nggak boleh kendor mengasih tahu kepada anak kita. Jangan nanti karena kita setiap minggu udah nerima hasil gajian kita, ada bawaan tidak enak bilangin, jangan. Tetap wajib bilang. Wasiyami, dan tentang ibadah puasa Ramadan itu udah wajib belum nih? Watarkil maharihi, dan kita kasih tahu kepada itu anak-anak kita apa yang fardu itu, meninggalkan yang haram, menjauhi yang haram, itu fardu. Kasih tahu, nggak boleh dikerjakan. Terus apa lagi? Minaz zina, yang haram itu umpamanya daripada berbuat zina, harus sudah dibilangin saat mulai balik. Saya begini jemaah, anak kita itu kan dia tidak melulu tinggal di rumah, dia harus bermasyarakat, dia harus berteman pada teman-temannya. Kan namanya orang berteman ya akan mempengaruhi, berdampak pada anak kita. Jadi oleh karena itu kita anak kita ya sedini mungkin kasih tahu, ini perbuatan zina, tidak boleh sama sekali dilakukan. Kalau dilakukan, kalau sampai kamu lakukan begini resikonya, harus tahu. Jangan apa? Jangan sampai nanti anak kita udah di usia-usia tertentu karena pergaulan ya tasahul sama zina, menganggap enteng perbuatan zina. Wah, ini kalau sampai terjadi begini ya musibah nanti kita. Waliwati, dan perbuatan liwat. Liwat itu ya kalau dia laki namanya homoseksual. Itu orang bergaulnya laki sama perempuan nggak pengen. Terliwat, Lut. Iya, umatnya Nabi Lut, liwat namanya. Dia kalau laki sama perempuan nggak pengen. Ya, biarpun perempuannya cantik, nggak pengen dia. Tapi kalau dia ngeliat laki ganteng, biarpun dia laki ngeliat laki ganteng, wah itu apa namanya, perbuatan homoseksual itu dosanya gede banget. Kalau bahasa Quran itu Allah ceritakan tentang perilaku umatnya Nabi Lut itu, ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Wahai kaumku, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji homoseksual itu, di mana perbuatan keji belum pernah umat-umat dulu mengerjakan, gitu. Nah, kalau perempuan sama perempuan namanya lesbian, perempuan sama perempuan namanya lesbian. Jadi perempuan sama laki nggak tertarik, biarpun laki itu ganteng, nggak tertarik.
Jadi laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini di kota-kota besar mah jamaah udah kaprah. Cuman kagak dirazia aja. Nggak dirazia. Sekelas Jakarta mah apalagi. Habis bagaimana siapa yang mau razia? Siapa yang mau? Kan mestinya yang merazia itu ya yang punya kewenangan. Kalau kita punya kewenangan apa? Itu homoseksual, lesbian, kumpul kebo dan seterusnya. Ya Allah, itu di negara besar, di kota besar mau udah potret. Bilangin, itu nggak boleh gitu. Wasyurbil khamri, dan kasih tahu juga anak kita jangan meminum minuman khamr. Khamr itu ya bahasa sekarang itu narkoba. Khamr itu sekarangnya narkoba. Kasih tahu bahayanya. Al khamru ummul fawahish. Mengkonsumsi minuman khamr itulah induk dari semua perbuatan keji adanya di minuman khamr. Man syaribal khamro sakaro, siapa orang yang minum minuman khamr besar kemungkinan dia mabuk. Wa idza sakaro haza, dan kalau dia sudah mabuk dia tidak tahu lagi apa yang dia mau lakukan. Wa idza haza zana, besar kemungkinan kalau udah nggak tahu lagi apa yang dia melakukan dia zina. Wa idza zana la yadri ala man zana, kalau dia mau zina nih orang nih udah nggak tahu lagi siapa orang yang dia mau zinai. Fayazni ummahu, kadang-kadang yang dia zinahi ibu kandungnya sendiri. Wa ukhtahu, dan kadang-kadang yang dia zinahi adalah adik kandungnya sendiri. Itu pengaruh daripada minuman tadi. Kemudian bisa juga orang itu pengaruh minuman dia berani membunuh padahal dia orangnya pendiam. Kena pengaruh minuman. Jadi gitu jemaah. Orang bunuh belum tentu berani minuman khamar. Tapi orang minum minuman khamar gampang menjadi pembunuh. Bahkan di TV kalau kita nonton ya, itu orang mau ngerampok, mau membunuh, itu minum dulu. Iya, biar pede gitu, biar pede. Itu khamar, ya. Narkoba lah kalau sekarang narkoba. Bilangin. Habis gimana? Di sini susah diberhentiin, orang pabriknya tetap masih operasi. Ya saja, pabriknya operasi, kita teriak-teriak. Ya. Iya, jadi kalau anak kan itu prioritas. Kalau anak itu prioritas. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jauhi dirimu dan semua keluargamu jangan sampai masuk neraka. Itu kapasitas kita kepada keluarga itu ya pasti utama. Tapi kewajiban kita tidak terbatas sampai di situ. Kepada orang lain juga kita harus peduli sebatas yang kita mampu, sebatas yang kita bisa. Umpamanya kan kalau hadisnya itu yang kita udah hafal,
man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa orang yang melihat kemunkaran sedang dikerjakan, rubah, berhentiin itu kemunkaran pakai kekuasaan, kewenangan. Itu yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan itu. Nah sekarang di kita siapa yang punya kewenangan, kekuasaan? Iya, dari yang paling rendah sampai yang paling. Iya. Nah kalau kita nggak sanggup pakai kekuasaan karena kita memang nggak punya, ya mulut, pakai lisan, bilangin, nasehatin, memberikan ujangan. Kalau dianya berkenan dinasehatin, ya. Kan susah kalau di sini mana bisa. Ya. Iya. Nah kalau pakai lisan kita juga nggak mampu, ya pabi kolbih. Jadi nahi munkarnya itu pakai hati. Artinya pakai hati, kita tidak mentolerir kemunkaran apapun. Ya. Itu hati kita. Bahwa kita nggak bisa memberhentikan, iya. Tapi kita nggak boleh redo. Nggak boleh redo. Hati kita harus menolak itu semua kemunkaran, kemaksiatan. Ar-ridho bil maksiyah maksiatun. Ama maksiat kita biarpun nggak sampai ngerjain tapi redo doang, ya dituding ngerjain. Redo doang gitu. Kayaknya nerimain aja gitu. Masa bodoh gitu. Itu ditudingnya kita kayak ngerjain. Setidak-tidaknya hati lah. Lalu sini kita susah sini. Iya, kita. Ya susahnya apa? Orang yang mau peduli terhadap kemunkaran, kemaksiatan itu jauh lebih sedikit dibanding orang yang mau peduli. Gitu ya. Ya, tapi kita ya nggak boleh berhenti, terus saja. Wa aqwali amwalin nasibil batili, dan haram berikutnya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nggak boleh bilangin sama anak kita, haram tuh memakan harta orang caranya nggak bener. Apa umpamanya? Minar riba, daripada memakan harta riba. Riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Menghalalkan Allah segala macam jual beli, tapi Allah mengharamkan praktek-praktek riba. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang biasa memakan harta riba, dia kalau habis duduk nggak bisa berdiri. Kalau habis duduk tuh nggak bisa berdiri, ditarik-tarik minal masih, daripada karena gila. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kau makan riba yang berlipat-lipat ganda bunganya. Tidak boleh. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Melaknat Allah orang yang makan riba dan orang yang diwakili untuk transaksi riba, dan orang yang hanya menjadi saksi transaksi riba, dan orang yang hanya menulis transaksi riba, itu dilaknat. Nah, jadi kita sampai kepada anak-anak kita. Hah? Jangan jadi
karyawan bank. Jadi iya, bunga bank itu ya sulit ngelaknya. Wal ghosobi, dan merampas hak orang. Ghosob namanya. Merampas itu ada yang caranya kasar, merampas itu ada yang caranya halus gitu. Hak orang tuh bisa pindah dengan kerampas pakai yang halus, caranya halus, pakai parap, ya. Itu gosok, itu dosa besar. Bilangin pada anak kita. Wal khianati, dan berkhianat. Artinya berkhianat, menyalahgunakan kepercayaan, itu namanya khianat. Ya. Bilangin bahwa berkhianat itu nggak boleh. Mana anak kita? Oke, di dalika, dan selain yang demikian masih banyak. Ini tugas kita nih, orang tua. Jadi jamaah, kalau dari sejak balik aja kita udah cerewetin, ya mudah-mudahan nanti anak kita nggak begitu berani. Minimal ya dengerlah ujangan-ujangan orang tuanya tuh. Ya, makanya kita kan memberi ujangan kepada orang tua nggak boleh seminggu sekali. Setiap ketemu gitu, kita harus bilangin. Biarpun anak kita udah punya anak lagi, nggak boleh kita diam. Ya kalau udah dibilangin terus mah, apa iya sih nggak ada yang nyangkut di mana, di kupingnya. Tapi kalau udah gede bilanginnya, ya tibang capek aja kita. Ya kalau ngasih taunya dianya udah gede, udah lewat dari balik gitu. Udah kita siap-siap capek dah. Ya dengerin sih, dengerin saat itu doang. Itu apa? Ya, nanti jamaah baru kita nyambung. Wa in kanat hadhil asya'u mimma yalzamul balighul aqila talabu ilmiha. Ya, Allahu a'lam bissawab. Surah Qasad, Surah Hud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa nafa'ana bihi wa bitilawatihi wa tadabburihi wa tafakhumihi birahmatihi, amin. Ya. Surah Hud ya. Surahnya surah apa? Ustaz, surah apa sih? Hud. Surah Hud ya. Tulis. Ya, ntar dicari ya. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Siapa mereka? Ai as-safalatu, yakni orang-orang yang rendahan, orang-orang rendah yang tidak berilmu. Apa yang mereka ikuti? Amro
kulli jabbanin anid, perintah semua orang-orang yang gagah perkasa, jabbar, anid, yang melawan kebenaran. Ikut dia. Bab kekosongan ilmu. Siapa itu anid? Mu'anidin lil haqqi, orang yang nyata-nyata melawan terhadap sesuatu yang hak, dia lawan, enggak mau terima. Dari mana? Min ru'asaihim, dari pemimpin-pemimpin mereka yang jabbar, yang anid. Ikut akhirnya. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan minan nasi, dan mereka diiringi di dunia ini akan laknat dari orang. Di dunianya aja udah dilaknat, disumpah-sumpahin sama orang, dikutuk sama orang. Di dunianya sekarang mereka tuh. Wa yaumal qiyamati, dan nanti pada hari kiamah, laknatan ala ru'usil khalaiki, dia mendapat laknat di atas kepala semua makhluk Allah nanti di sana. Di sini dia dilaknat sama orang, di sana nanti dia dilaknat oleh semua orang. Di hari kiamat orang pada ngeliatin gitu. Orang pada ngeliatin dan orang pada nyumpahin dia nanti di sana. Nih. Ala ketahuilah, inna adan, bahwasanya kaum Ad, kafaru jahadu rabbahum, mereka itu mengingkari Allah Ta'ala, keberadaan Allah Ta'ala. Ala ketahuilah, bu'dan, mereka ini kaum Ad jauh sekali, min rahmatillahi, daripada rahmat Allah Ta'ala, nggak dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Sebab kalau baca ayat inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, bahwasanya rahmat kasih sayang Allah itu hanya dekat dari orang-orang yang gelarnya al-muhsinin, baru dapat rahmat. Mereka ini jahidin, orang yang inkar kepada Allah Ta'ala. Li'adin, bagi kaum Ad. Kaum Ad itu siapa? Kaum Hudin, ya adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam, itu namanya Ad, kaum Ad namanya. Wa arsalna ila Samuda, dan kami utus ke kaum Samud. Siapa yang Allah utus ke kaum Samud? Akhahum, saudara mereka. Saudara mereka minal qabilati, dari satu kabilah. Mereka itu kaum Samud. Yang Allah utus ke kaum Samud untuk tabligh ke kaum Samud, Sholihan, Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh, Allah utus Nabi Soleh untuk berdakwah di tengah-tengah kaum Samud. Namanya aja udah serem, namanya Samud. Qala, berkatalah Nabi Saleh di dalam tablighnya, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah olehmu akan Allah. Sebab memang saat itu kaum Samud mayoritasnya udah kafir. Maknanya u'budu, wahiduhu, esakan Allah saat kamu beribadah gitu. Jangan ibadah-ibadah doang. Jadi di saat kita beribadah ada niatan dalam hati kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu wahai kaumku, min ilahin, dari Tuhan manapun tidak ada, ghairuh, kecuali Tuhan itu hanya Allah Ta'ala gitu. Tablighnya itu. Jadi semua nabi jamaah
tabligh utamanya itu tauhid. Semua nabi tabligh utamanya tauhid. Baru nanti masalah hukum kemudian. Tapi yang ditablighin paling utama adalah tauhid, tentang ketuhanan, akidah. Huwa ansha'akum, dialah Allah yang mula-mula menciptakan kamu. Ai ibtada'a khalqakum, yakni Allah yang memulai menciptakan kamu. Dulunya nggak pernah jadi orang, Allah ciptakan jadi orang. Dari apa Allah ciptakan kita? Minal ardi, dari tanah. Dari tanah. Caranya bi khalqi abikum Adam minha, dengan cara diciptakan bapakmu yaitu Nabi Adam minha, darinya dari tanah. Nabi Adam dulu dari tanah. Sebab dia manusia pertama. Nah, kalau kita ya nanti dari sperma. Dari sel telur perempuan kita. Tapi asalnya ya tanah-tanah juga, tanah-tanah juga. Wasta'marakum fiha, dan Allah menjadikan kamu orang yang memakmurkan fiha, di bumi. Tuh. Orang itu dijadikan untuk memakmurkan bumi ini, bukan merusak, ya. Ai ja'alakum ammaran taskununa fiha, yakni Allah jadikan kamu sebagai orang yang memakmurkan, yang kau bisa menetap di bumi, Itu. Kita nih hanya orang yang diberikan kewenangan mengelola bumi, yang lain enggak, orang doang, kita nih. Makanya kita tidak boleh membuat bumi ini rusak, enggak manfaat buat orang banyak, itu enggak boleh. Dosanya terlalu besar. Iya. Nah, oleh karena itu fastaghfiruhu, maka minta ampunlah kalian kepada Allah, minasyirki, daripada syirik. Jangan sampai syirik. Ibadah juga, syirik juga. Ya gimana nantinya? Itu, jangan. Kalau udah mau ibadah, jangan syirik. Syirik. Summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah olehmu, irji'u, artinya tobat, kembalilah kamu sepenuhnya, ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Tadinya brengsek, biasalah orang tadinya brengsek segala macam. Nah, ada kesempatan untuk tobat dan dia memang udah niat mau tobat, silakan kembali sepenuhnya kepada Allah. Caranya bit ta'ati, dengan mengerjakan taat, mengerjakan ibadah. Itu caranya. Jadi taubat itu kan apa? Ar-ruju ilal khair wal insiraf anil makruhat. Jadi artinya taubat, orang itu kembali sepenuhnya mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan dia berpaling sejauh-jauhnya dari hal-hal yang tidak baik. Itu taubat namanya. Inna Rabbi qaribun min khalqihi, bahwasanya Tuhanku itu dekat dari semua makhluknya. Nah, Allah itu dekat sama kita bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Jadi Allah, kita dekat sama Allah bukan fisik, tapi ilmu Allah dekat sama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Apa yang Allah itu bersama kita? Pengetahuan Allah, ilmunya Allah, pengawasan Allah selalu bersama kita. Gitu. Ya. Mujib, Allah itu maha memperkenankan. Mujib namanya. Nah, Allah memperkenankan liman sa'alahu, bagi orang yang minta kepada dia. Jadi begini, kalau Allah,
Kalau Allah itu kalau kita nggak minta nggak berdoa Allah marah. Kalau kita nggak minta sama Allah, Allah marah. Berbeda orang. Kalau kita minta mulu, dia marah. Tapi kalau Allah, kalau kita nggak minta malah marah. Gitu. Allah tuh. Dituding apa kita? Sombong. Dituding angkuh kalau kita nggak minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Kudu minta. Ya jangan juga mintanya rezeki mulu. Allah marzuqni mulu. Rizqon. Kan yang lain banyak yang mau diminta. Minta sehat. Emang sehat bukan rezeki. Sehat itu rezeki mahal soalnya. Nikmatani maqbudatani kasirun minan nas. Ada dua nikmat Allah di mana orang itu kalau ngomongin dua nikmat Allah ini pada rugi, jarang yang untung. Pertama adalah as-sihhatu, nikmat sehat. Orang itu kadang-kadang teledor sama sehat, kesehatan, teledor. Wal farag, dan yang kedua orang pada teledor itu nikmat keleluasaan waktu. Kalau waktu lagi banyak dipakai buat yang nggak karuanan mulu. Nanti kalau waktu udah sempit baru udah ribut. Kayak kita nih, kalau lagi sehat aja nggak kepikiran bakalan sakit. Ayo aja. Makanya kesehatan itu jamaah mendingan jagain. Penyakit itu mendingan jagain daripada ngobatin. Iya. Sebab kalau penyakit kalau kita ngobatin mahal. Udah mahal nggak cepet sembuhnya. Tapi kalau jaga penyakit ya agak murah. 2 bulan sekali general check up. Apakah paru-paru kita ada masalah? Apa jantung kita ada masalah? Apa kolesterol kita tinggi? General check up. Ya nggak mahal sih. 2 bulan sekali dah. Iya. Ini mah kita asal udah ngelingker aja di rumah sakit baru dah. Jadi mauan ngobatin. Hah? Nah itu penyakit kita tuh. Ya saya kalau saya cek bentar dokter mau kata ada aja ntar. Justru kalau ketahuan enak ngobatinnya. Iya. Kalau nggak ketahuan kita raba-raba ngobatinnya. Gitu. Ya nanti jamaah baru kita lanjut. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.